telemetry interleaved and nominal. For the bugs. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Akhirnya kita sampai juga di episode terakhir Tribadi Problem Season 1. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang belum nonton episode sebelumnya wajib nonton terlebih dahulu, supaya teman-teman gak gagal paham dengan jalan cerita di film ini. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. The staircase probe needs a sail. It's a nanofiber weave, not the single strand we've made so far. It's a lot more complicated. Di episode sebelumnya, proyek staircase sudah memasuki tahap peluncuran. Meskipun banyak pihak meragukan keberhasilannya karena secara teknis belum pernah diuji coba. Terlebih, alien Santi selalu mengawasi apapun yang direncanakan manusia. Setelah menemani hari-hari terakhir Will di rumah sakit, serta ditinggal Augie pergi entah kemana, Saul menghabiskan malam itu dengan teman wanitanya bernama Nora. Pagi itu mereka berdebat mengenai invasi alien. Nora khawatir bagaimana nasib keturunan manusia di masa depan. Saul berpendapat 400 tahun itu masih sangat lama dan semua kejadian ini di luar kendalinya. Lagi pula, Saul tidak ada rencana berkeluarga ataupun punya anak. Garis keturunannya akan putus, jadi tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan masa depan. Tiba-tiba Saul jatuh di tengah jalan karena ditabrak bocah skater dan menyebabkan beberapa kendaraan hilang kendali lalu menabrak Nora hingga tewas. Insiden tersebut lantas menarik perhatian Daisy lalu menginterogasi Saul di kantornya. Berdasar investigasi serta bukti rekaman CCTV, kecelakaan yang menewaskan Nora bukan tanpa disengaja. Semua kendaraan yang terlibat kecelakaan dalam mode otomatis dan diretas sebelum kejadian. Terlihat salah satu kendaraan bergerak ke arahnya. Beruntung bocah skater boy itu menabraknya dan Saul selamat karenanya. Ya, meskipun Nora harus tewas sebagai gantinya. Selain itu, 3 hari setelah Saul bertemu dengan Wenji di kuburan, Wenji ditemukan tewas di Beijing bersama salah satu anak buahnya untuk sebab yang belum diketahui. Jadi, berdasar rentetan peristiwa tersebut, Daisy menduga ada seseorang atau sesuatu mengincar nyawanya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui di episode sebelumnya, Wenji memang sudah berniat mengakhiri hidupnya. Sedangkan Om Botak yang saat itu ada di lokasi kejadian ada kemungkinan dibunuh Tatiana atas perintah Sofon. Setelah itu, Daisy minta Saul memakai jaket anti peluru. Kemudian membawanya terbang ke markas PBB di Wonogiri untuk menghadiri sebuah rapat penting. Selama perjalanan, Daisy dan pihak militer akan mengawasinya secara ketat antisipasi serangan dari Sofon. Lalu di mansion, Jin memberi Wade biji jagung, gandum, dan cabai untuk disertakan dalam perjalanan angkasa. Will suka makanan pedas. Mungkin saja setelah Will ditangkap alien Santi, mereka bisa menghidupkannya dan tetap makan makanan favoritnya. Tapi Wade menolak karena bobot kapsul harus dibuat seringan mungkin, jadi dia tidak akan mengizinkannya. Sampai di markas PBB, seorang pria bernama Ken memberitahu Saul bahwa hari ini akan diumumkan proyek Wolfphaser di hadapan dunia, yaitu proyek pertahanan planet di masa depan untuk melawan alien Santi. The announcement of the Wolfphaser project. Perang ini bukanlah perkara mudah. Teknologi mereka, yaitu Sofon, bisa melihat, mendengar, serta mengetahui apa yang direncanakan manusia. Namun, secanggih apapun teknologi mereka, Sofon tidak bisa membaca pikiran manusia. Karena itulah PBB mencanangkan proyek Wolfphaser ini serta menunjuk 3 orang terpilih untuk menjalankan misi, yaitu Jenderal Bolin, seorang ahli militer, Profesor Layla, tokoh pertahanan perang, dan Wolfphaser terakhir, fisikawan muda asli Gunung Kidul yang tak lain adalah Saul Duran. Tugas mereka adalah menyusun serta mengarahkan strategi hanya di dalam pikiran mereka, tanpa memberitahu siapapun hingga saatnya merealisasi rencana, yang bertujuan agar Sofon tidak bisa mendengar ataupun mengetahui rencana manusia. Selain itu, para Wolfphaser akan diberi wewenang istimewa, yaitu mereka diperbolehkan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki tanpa perlu menjelaskan alasannya.
selama tidak melanggar hukum internasional. Sudah jelas bahwa ketiga Wolfeser ini akan menjalankan misi tersulit dalam sejarah umat manusia, karena mereka akan hidup sendirian serta mengabaikan semua orang demi keberhasilan misi. You've made a mistake. Perhaps. Selesai rapat, Saul bertanya apa alasan PBB memilihnya. Karena dibanding kedua Wolfeser terpilih, Saul itu tidak memiliki prestasi apapun. Akan tetapi, Bu Sekjen menolak memberitahu karena mereka saat ini sedang diawasi. I reject the position of Wolfeser. I refuse. You may. I understand. Karena Saul tidak mendapat penjelasan yang memuaskan, Saul menolak tawaran tersebut dan ingin pulang ke London. Namun saat hendak keluar, Dashi melarang karena dikhawatirkan Sofon masih mengincar nyawanya. We can only do as Mr. Duran instructs us. Tapi Ken yang saat ini ditunjuk sebagai nara pendamping Saul mempersilahkan. Saul adalah Wolfeser dan tidak ada satu orang pun yang boleh melarang apapun keinginannya. Apa boleh buat, Dashi terpaksa membiarkannya pergi. Tapi baru juga jalan 5 menit, seseorang menembak Saul hingga terkapar. Untungnya Saul pakai baju anti peluru dan nyawanya masih bisa diselamatkan. Setelah sadar, Saul mengakui kesalahannya karena tidak seharusnya ia tuh mengabaikan peringatan Dashi. Dashi kemudian memberitahu bahwa polisi berhasil menangkap pelakunya, serta senjata yang digunakan adalah jenis sniper. Karena itu rusuknya patah satu dan Saul mengalami pendarahan dalam. Saul lalu minta Dashi mempertemukannya dengan si pelaku untuk sekedar ingin tahu apa motif penembak itu ingin membunuhnya. Let me talk to someone. Thank you. What happened to your face? I resisted arrest. Dan tak lama berselang, pelaku itu pun dibawa masuk. Lalu ia minta maaf pada Saul atas perbuatannya. I'm sorry. I'm okay. Tapi ternyata penembak itu bukan minta maaf karena telah menembaknya, melainkan minta maaf karena tembakannya meleset dan tidak mengenai kepalanya. Sorry, I didn't aim for your head. Dan semua itu ia lakukan atas perintah alien Shanti, entitas asing yang derajatnya mungkin jauh lebih tinggi dari manusia. Tapi pertanyaannya, kenapa ia mau membunuh seseorang yang tidak ia kenal atas perintah alien asing? Jawabannya tentu saja karena ia telah mengabdikan dirinya kepada alien Shanti. Why? I don't know. Perkataan si pelaku membuat Saul semakin tidak mengerti kenapa tiba-tiba alien Shanti mengincarnya. Padahal dari episode 1 hingga ke-7, Saul itu sama sekali tidak banyak ikut campur dalam urusan alien. Seperti Jin, Augie, Jack, ataupun Wade yang mengetahui mereka melalui permainan virtual. Bahkan ia sendiri tidak ingin pusing atas nasib manusia 400 tahun di masa depan selain ingin hidup damai di sisa umurnya. But I'm not a Wolfeser anymore. Of course not, sir. Lalu Saul minta penjelasan Ken. Apakah dunia mengetahui tentang Wolfeser dan penolakannya? Ken pun membenarkan bahwa setelah pengumuman Wolfeser terpilih, mereka juga mengumumkan fisikawan Saul menolak tawaran menjadi Wolfeser. Tapi kenapa Ken masih ada di sini jika ia bukan lagi Wolfeser? Ken menjawab karena dia adalah nara pendampingnya atau semacam asisten pribadinya. I rejected the offer. You did. I am not a Wolfeser. No, sir. I want to see the Secretary General. If I'm not a Wolfeser, why do I need new security requirements? Sampai markas PBB, Bu Sekjen menjelaskan bahwa sebenarnya tidak penting apakah ia itu Wolfeser atau bukan. Namun untuk alasan yang tidak diketahui, Sofon atau alien Shanti mengincar nyawanya melalui insiden kecelakaan atau penembakan sebelumnya, yang artinya Saul itu dianggap berbahaya bagi mereka. Dianggap memiliki sesuatu, entah rencana atau sebuah pemikiran yang bisa mengancam alien Shanti. Sofon bukanlah alien bodoh. Mereka melakukan sesuatu pasti dengan maksud dan tujuan tertentu. Karena itulah Saul dipilih menjadi Wolfeser. Misi Wolfeser itu sendiri dijalankan secara rahasia dan hanya ada di dalam pikirannya. Tidak ada yang boleh mengetahui strategi apa yang akan ia gunakan sebelum rencana itu siap direalisasikan. Karena jika sampai ada orang lain mendengar rencananya, maka alien Shanti pasti akan mengetahuinya juga. Namun untuk sekali lagi, Saul merasa tidak pantas menjadi Wolfeser. Ada 8 miliar orang di seluruh dunia dan tidak sedikit orang lebih pintar ataupun jenius dibandingkan dirinya. Lagi pula, alien itu datang 400 tahun lagi, di mana semua orang yang ada saat ini sudah tiada di masa tersebut. Bu Sekjen pun mengerti apa maksud perkataannya. Tapi harus diingat, salah satu tugas manusia adalah menjaga keberlangsungan hidup umat manusia, termasuk menjaga planet di mana manusia tinggal.
Tidak ada yang tahu apa alasan dirinya ditunjuk menjadi Wolfeser, tapi ia percaya Saul akan menemukan jawabannya di dalam dirinya sendiri. Why was I chosen? No one knows. What? You'll have to find your own answer. No one knows the real reason. Jadi pada intinya, mereka atau Dewan Pertahanan Planet telah mempercayakan misi ini padanya, dengan segala risiko besar atas penunjukannya. Tidak ada yang tahu apakah Dewan salah memilih dirinya atau tidak, mengingat umur manusia itu ada batasnya. Tapi ia berharap apapun rencananya berhasil di masa depan. Dan jika Saul membutuhkan sesuatu, maka Mr. Kent akan memenuhi segala permintaannya. But I pray that it does. Mr. Kent, our friend is being launched into space tomorrow. Setelah itu, Saul minta Kent mengantarnya ke tempat di mana Will akan diluncurkan ke luar angkasa, karena ingin melepas kepergian sahabatnya tersebut. Kemudian di sebuah pesawat militer, Wade bersama tim utamanya saat ini sedang dalam perjalanan menuju tempat peluncuran, termasuk Jin dan kekasihnya Raj. Raj kemudian minta Jin menjelaskan bagaimana status hubungan mereka saat ini, karena belakangan ini Jin menolak berbicara dengannya, dan apakah ini ada kaitannya dengan Will. Is this about Will? Of course it's about Will. Jin tentu saja menjawab iya, karena sebentar lagi mereka akan meluncurkan Will ke luar angkasa, hanya bermodalkan teori tanpa uji coba dan tidak boleh gagal. Ditambah untuk mencapai kecepatan 1% cahaya, ia hanya bisa menggunakan 300 bom saja, yang tentu saja harus meledak di saat dan tempat yang tepat, ibarat memasukkan benang ke jarum 300 kali secara beruntun. Dan jika misi ini gagal, maka Will akan meninggal lalu tersesat dalam dinginnya luar angkasa. You keep saying him. Will is dead. But it's not Will. Apapun yang mereka kirim itu hanyalah otak tanpa tubuh manusia. Jadi Raj minta Jin berhenti menyebutnya seakan dia itu masih hidup. Namun Jin tetap pada keyakinannya. Meski tanpa tubuh, Will adalah otak hidup yang dibekukan dalam tangki hibernasi. Jika alien Shanti menangkapnya, mungkin saja mereka bisa menghidupkannya kembali. Dan seperti apapun peluangnya, kemungkinan itu tetaplah ada. I love him. You loved him. Nah, dari perkataannya tersebut, Raj menyadari bahwa di masa lalu Jin itu sebenarnya juga menyukai Will. Hanya saja masing-masing dari mereka saling menutupi perasaan. Well, I hope it works. Kemudian di tengah hutan, Tatiana melihat pintu rumahnya terbuka dan mengira ada maling masuk. Tapi ternyata ia malah mendapat kiriman headset VR dengan sebuah tulisan, jika satu selamat maka semua akan selamat. Tapi pertanyaannya, siapa orang yang mengirim benda tersebut? Bukankah Mike orang yang selama ini mengabdi kepada alien Shanti serta melakukan kontrol atas permainan tersebut sudah hancur bersama kapalnya? Hal ini membuat kita berasumsi ada orang selain Mike yang memiliki sumber daya tidak terbatas untuk membantu alien Shanti menaklukkan bumi. Kemudian di markas peluncuran, semua persiapan sudah selesai dilakukan dan hitung mundur dilakukan. Wade lalu memberitahu Jin bahwa dia juga memasukkan biji-bijian seperti jagung, gandum, ataupun cabai ke dalam kapsul angkasa. Siapa tahu Will lapar di tengah jalan dan ia bisa memakan biji-bijian tersebut. Setelah roket diluncurkan, Jin berkata butuh sekitar 2 jam sebelum kapsul itu mencapai bom pertama. Jadi mereka bisa istirahat sebentar. He's in the exosphere. There's actually a couple of hours before the capsule reaches the first detonation. I really want him dead. Lalu Wade berpesan kepada Daisy agar selalu berada di sisi Saul sepanjang waktu, mengingat Saul sangat penting dalam proyek Wolfeser. Meski sebenarnya Jin juga merasa aneh, kenapa juga alien Shanti mengincarnya, sedangkan Saul sendiri tidak pernah berinteraksi dengan Sofon ataupun alien Shanti seperti dirinya. Namun sepanjang perjalanan ke sini, Saul punya dugaan kenapa ia dipilih menjadi Wolfeser. Tapi Saul tiba-tiba meralat karena hanya pemikiran konyol dan tidak berdasar. Atau mungkin Saul juga menyadari kalau Sofon sedang mengawasi mereka dan tidak ingin alien Shanti mendengar alasannya. Tapi yang jelas, kita para penonton juga dibuat penasaran sebenarnya apa alasan Saul dipilih menjadi Wolfeser. God, he loves you. I hope someone loves me that much someday. Lalu Saul mengalihkan pembicaraan dengan bertanya apakah Jin mengetahui jika Will mencintai dirinya, sampai-sampai membuat Saul iri dan berharap ada wanita bisa mencintainya sedalam itu. Mungkin ada, tapi saat ini seseorang itu entah berada di mana dan menolak dihubungi. Ya, siapa lagi kalau bukan Aogi.
Dan by the way, Augie saat ini lagi ada di Meksiko, di sebuah pemukiman kumuh di mana sebagian besar penduduknya terkena penyakit disentri. Nah, buat teman-teman yang lupa, disentri adalah gejala penyakit yang disebabkan amuba, seringkali menyebar melalui makanan, terutama air yang tercemar atau terkontaminasi. Gejala utama disentri seperti diare berdarah, nyeri perut, demam, ataupun lemah letih dan lesu. Karena itulah ibu guru seringkali menasihati kita agar kita menyimpan makanan dengan baik serta mencuci tangan menggunakan sabun. Namun dalam kasus lain seringkali air tanah yang tercemar limbah juga bisa menyebabkan wabah disentri. Untuk itulah Augie menciptakan alat penyaring nano hingga 0,1 nanometer yang bisa menyaring segala bentuk cemaran seperti parasit, bakteri, virus, ataupun logam berat. 0.01 nanómetros. 0,0001 micras. Standby for first stage booster separation. 2 jam kemudian, wahana staircase bergerak mendekati bom pertama, kemudian mengembangkan layar nano buatan Augie. Dan seperti yang sudah Mimin jelaskan di episode sebelumnya, bahwa sebelum wahana staircase atau kapsul angkasa itu diluncurkan, mereka meletakkan 300 bom sepanjang jalur lintasan utama. Dan bom-bom tersebut akan diledakkan secara berurutan untuk menambah kecepatan laju secara eksponensial, hingga mencapai 1% kecepatan cahaya. Dan sesaat setelah layar dikembangkan, wahana mencapai bom pertama. Bom itu pun diledakkan, kemudian memberikan tambahan dorongan akselerasi. 3, 2, 1. Beberapa kilometer kemudian, wahana mencapai bom kedua, ketiga, dan ledakannya semakin mempercepat laju wahana. Namun ketika bergerak mendekati bom keempat, salah satu kawat pengait layar putus, kemudian membuat wahana tersebut melenceng dari jalur lintasan utama. Dengan kata lain, misi ini telah gagal. Second set of eyes on this. We're sorry the staircase project failed. Kemudian di perjalanan pulang, Sofon tiba-tiba muncul di hadapan Wade. Ia turut menyesal atas gagalnya proyek staircase, padahal mereka itu berharap bisa bertemu dengan Will. Manusia begitu rapuh dan mudah mengalami kegagalan. Meski begitu, Sofon mengakui di antara manusia lainnya, Wade adalah pemimpin kuat dan tangguh. Sofon ingin memberitahu bahwa mereka telah menyiapkan tempat untuk dirinya ketika alien Santi tiba 400 tahun mendatang, dan berkata Wade adalah bagian dari rencana mereka. Whatever we want you to see, you will see. Entah apa maksudnya, tapi yang jelas mereka akan selalu mengawasi Wade sepanjang hidupnya. Dan jika mereka ingin Wade melihat sesuatu, maka Wade akan melihatnya. How long you think he's gonna float out there? Sementara di tempat lain, Saul bertanya apakah ada kemungkinan Will akan kembali ke jalur utama atau menghilang begitu saja. Berdasar jalur lintasan dan kecepatannya, Jin menjawab mungkin Will akan melewati bintang terdekat dalam waktu 6.000 tahun. Mungkin 5 juta tahun kemudian Will baru keluar Bima Sakti. Entah benar atau tidak, tapi yang pasti Will akan berada di angkasa dalam waktu yang cukup lama. Kecil kemungkinan alien Santi akan menemukan wahana tersebut karena mereka ada di jalur lintasan yang berbeda, dengan kecepatan yang berbeda pula, dan mereka sepakat bahwa misi ini telah gagal. Apa yang dikatakan Sofon memang benar, manusia itu lambat, bodoh, mudah mati layaknya seekor serangga. Or bugs. Come on, go for a drive. Dasi kemudian mengajak mereka berdua ke suatu tempat di mana banyak sekali serangga beterbangan. Dasi memberitahu kalau wabah serangga jenis Tonggeret akhir-akhir ini meluas ke berbagai daerah. Meski ia bukan ilmuwan, tapi Dasi meyakini satu hal. Seberapa keras usaha manusia membasmi hama atau serangga itu tetap saja bermunculan seakan tidak ada habisnya. Bukankah fenomena ini mengajarkan kita sesuatu? Bahwa ternyata serangga bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Untuk itulah manusia tidak seharusnya membenci serangga. Sebaliknya, justru manusia harus belajar bagaimana cara serangga-serangga itu bisa bertahan hidup di alam. Dasi kemudian mengingatkan bahwa kegagalan wahana tersebut hanyalah bagian dari proses, dan bukan berarti tidak ada cara lain yang bisa mereka lakukan untuk menghadapi alien Santi. Dan akhirnya episode terakhir season 1 Three Body Problem selesai. For the bugs. Sebelum kita akhiri video ini, kita akan kembali merangkum bagaimana semua kejadian Three Body Problem bermula.
Semua berawal ketika Wenji mendapat balasan sinyal pesan dari luar angkasa. Sebuah pesan yang meminta agar manusia tidak membalas pesan tersebut, jika tidak mereka akan datang menginvasi bumi. Namun bukannya menuruti perintah tersebut, Wenji justru membalas pesan dan berjanji akan membantu alien menaklukkan dunia. Atas dasar keyakinan bahwa manusia sudah rusak dan tidak mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri, terutama tragedi kekerasan yang menewaskan ayahnya sendiri. Namun ada satu hal yang menarik tentang alien Shanti, yaitu mereka tidak suka berbohong dan lebih memilih memberitahu manusia tentang keberadaan mereka yang saat ini tengah menuju bumi melalui perangkat canggih permainan VR. Dan melalui permainan tersebut, alien Shanti bisa mengetahui bahwa manusia adalah makhluk cerdas serta berkembang dengan cepat dibandingkan dengan peradaban Shanti yang sudah berlangsung selama ratusan atau bahkan jutaan tahun. Nah, perlu diketahui bahwa bangsa Shanti memiliki sistem 3 bintang dan 2 era yang saling bergantian, yaitu era chaos dan era stabil. Setiap eranya berlangsung dalam waktu yang tidak diketahui, bisa ribuan, ratusan ribu tahun atau mungkin jutaan tahun sebelum akhirnya berganti era. Menariknya, hingga saat ini belum ada teori yang bisa memprediksi gerak sistem 3 bintang. Karena itulah, meski Shanti punya teknologi canggih, mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap fenomena alam tersebut. Sebelumnya, Sofon pernah berkata bahwa setiap berganti era, peradaban mereka mulai dari nol dan butuh waktu yang lebih lama dari manusia sebelum akhirnya mereka mencapai peradaban canggih. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan peradaban Shanti memang sudah berlangsung selama jutaan tahun. Salah satu alasan kenapa mereka tidak migrasi keluar planet karena mungkin mereka belum menemukan planet pengganti, sehingga mereka lebih memilih bertahan di planet mereka saat ini. Sampai akhirnya mereka dihubungi Wenji, dan secara tidak langsung memberi harapan pada alien Shanti tentang adanya planet yang bisa bertahan selama miliaran tahun. Dari situlah semua fenomena aneh mulai terjadi di bumi, termasuk terbunuhnya ilmuwan untuk menghambat kemajuan manusia. Apapun yang direncanakan manusia, alien Shanti bisa mengetahuinya, berkat komputer canggih seukuran proton yang bisa membesar hingga seukuran planet. Jadi memang cukup sulit melawan alien Shanti untuk saat ini. Selain itu, usaha mengirim otak Will untuk memata-matai armada Shanti pun harus gagal di tengah jalan. Meski begitu, kita doakan saja suatu saat nanti Will sampai ke sebuah planet ideal berpenghuni yang bisa menghidupkannya kembali, kemudian menceritakan tentang peradaban manusia kepada mereka. Perjuangan manusia tentu saja belum berakhir karena masih ada harapan pada proyek Wolfeser, meski kita belum mengetahui bagaimana rencana mereka melawan alien. Nah, sebelum kita benar-benar tutup videonya, Mimin ada informasi penting nih buat teman-teman, yaitu sebuah kejadian menyedihkan di balik suksesnya serial ini. Diberitakan bahwa salah satu produsernya, yaitu miliarder muda bernama Lin Ki, tewas diracun rekan kerjanya sendiri. Ya, apalagi kalau bukan persaingan bisnis. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa cari informasinya di internet. Dan kebetulan ada beberapa konten kreator lokal membahas peristiwa tersebut. Dan yang terakhir, berdasar informasi yang beredar di internet, ada kemungkinan serial ini akan dilanjutkan. Meski untuk sementara, Netflix belum mengkonfirmasi adanya season 2, dan hanya akan menambah beberapa episode yang merupakan kelanjutan dari episode sebelumnya. Jadi, cukup sekian saja. Terima kasih udah menonton. Sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.